Cuman yang saya khawatirkan si Edis mungkin udah menyuruh anaknya lari. Nanti didatangi anaknya kawan. Ternyata si Owen itu masih di Yogyakarta ya. Dan kekayaan ternyata milik istrinya. Istrinya pedagang sehingga Edis mau meskipun udah tua selisih 5 tahun tetap aja ditancapnya, dituncitnya. Yang penting banyak uang ya. Terbebaslah si Edis dari pekerjaan rentenirnya itu ya, dibilang orang tuanya. Begitu nikah dia stop jadi rentenir ya, karena memang istrinya itu punya usaha ya kawan ya. Jadi dari usaha istrinya aja juga sudah makan. Jadi kalau dibilang serius, aku jual semua hartaku, itu harta istrinya tepatnya kawan ya. Kalau harta dia nggak tahu lah aku, karena dia ikut istrinya, mungkin dia pandai mengembangkan usaha istrinya jadilah. Yang saya khawatirkan kawan, dia di Amerika jadi rentenir juga nanti. Ini sangat berbahaya ya. Jadi rentenir di Amerika ya itulah, saya nggak ngerti ya, nanti takutku juga ini kan kayak benalu atau kayak apa ya, indungnya dimakan, indungnya kan Henry Tariga nanti itu dinyap-nyapnya ya. Dan flashback kembali, ternyata waktu itu si Sopkatul pengumpulan dana untuk Edis 28.000 US dollar ya, dan itu berhasil. Dan ya saya ingat dia bagi kayak saham lah ya, satu biji berapa ratus ribu lagi, berapa dolar ya, karena hitungannya dolar. Nah kawan-kawan, dari semua hikmah yang kita ambil ini kawan, jagalah persatuan kekristenan itu. Jangan kau hancurkan hanya karena kau sudah di atas ya. Percayalah bahwa orang lain pun bisa melawan kau ya. Gak selalu kau yang memiliki kebenaran absolut, dan tidak selalu kau memiliki kebenaran karena penggemarmu banyak maka kau merasa kau paling hebat. Nggak selalu ya kawan ya. Ya Niko, mau nanya Niko. Kan selama ini kalau kita lihat Kodondi ini kan diskusi sampai tengah malam, bahkan sampai subuh nih. Kok bisa ya dengan kondisi ya yang usia terus bertambah tapi malah tambah fit terus, tambah semangat. Tua, maksudnya. Ya kan usia pasti nambah kok, nggak mungkin berkurang kan. Iya. Nah, apa tuh rahasianya Niko? Rahasianya nih, Apa tuh kok? madu Maudi. Wah, ini madu asli murni oleh mualaf HMC. Ini jerigen kecil ini isinya 500 gram ya, setengah kilo berarti ya. Madu ini juga sebenarnya buat orang-orang yang berpikir, kok bisa begitu? Di Quran udah sebutin, Quran surat An-Nahl ayat 68-69, coba. Jadi Allah SWT memberikan ilham pada lebah untuk membuat sarang di pohon dan sebagainya, makan dari buah-buahan, dan dari perutnya keluar minuman yang mengandung obat buat menyembuhkan manusia. Tuh, Masya Allah. Jadi, Luar biasa. Jadi kalau kita minum madu, sama aja kita berpikir gitu, bahwa ini adalah sebuah minuman yang sangat-sangat bermanfaat buat manusia. Jangan lupa beli ya, jangan lupa komisi ya. Jadi rasanya minum madu kok supaya fit terus ya. Iya dong, iya. Bahkan madu, ini pengalaman pribadi ya. Dulu ketika mama saya sakit diabetes, kan ada luka di kakinya. Saya malah diajarin sama dokter yang merawat lukanya untuk mengolesi dengan madu. Setelah dirawat, kita olesi dengan madu. Itu ternyata juga menyembuhkan, Masya Allah ya. Jadi memang luar biasa ya, bahwa madu ini banyak manfaat buat manusia. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Himpunan Mualaf Cerdas ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Teman-teman semua tahu ya bahwa kami baru balik dari wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta, di mana dalam safar kali ini kami mengunjungi, bersilaturahmi dengan keluarga mertua Edis. Kan begitu teman-teman. Bagi yang belum nonton, silakan ditonton di channel Apologet Islam Indonesia ya. Link saya taruh di deskripsi video biar kalian bisa nonton juga cuplikan-cuplikan perjalanan kami yang akan diupload di channel Apologet Islam Indonesia. Jadi kita menemukan banyak sekali fakta-fakta mengenai Edis saat kami mengunjungi mertua Edis dan juga menanyai tetangga-tetangga yang mengenal Suwarni maupun Edis teman-teman ya. Terus ada yang tanya, Bang, kenapa bukan ke Lampung yang merupakan alamat atau tempat kelahiran Edis Sidabutar? Ataupun kenapa bukan ke Tapanuli gitu kan? Nah, jadi banyak oten-oten yang bilang harusnya kalian ke Tapanuli kalau berani gitu kan. Yang pertama,
Edis tidak pernah tinggal di Tapanuli. Dan tidak ada keluarga dari Edis yang tinggal di sana. Ini yang kalian harus tahu. Edis itu anak yatim piatu, teman-teman. Dia lahir di Lampung, besar di Lampung, terus orang tuanya meninggal, sehingga sebatang kara. Dari situ dia merantau ke Jogja. Ikut temannya jadi tukang tagih koperasi, teman-teman. Kalau di sana dibilang rentenir kan gitu, rentenir. Terus dari situ dia mengenal Suwarni, dan karena Suwarni ini secara ekonomi mapan, secara finansial juga oke, dan mau menerima kekurangan Edis ya, baik secara fisik maupun secara akalnya Edis, maka berhubunganlah mereka. Oke? Dan inilah yang kita sangat kecewa dengan Edis. Dia tidak berpikir bahwa kelakuan bejat dia itu menyakiti keluarga istrinya yang selama ini sudah baik kepada dirinya. Nah, ini yang nggak boleh, teman-teman. Edis itu dia nggak mikir karena dia yatim piatu. Dia pikir, oh saya nggak ada keluarga, mampus itu gitu. Saya hajar saja gitu kan. Dia nggak mikir bahwa kelakuan dia itu bisa berdampak kepada keluarga istrinya. Daerah tempat tinggal istrinya itu daerah yang toleransinya sangat tinggi. Dan sekali lagi ya, 90% pun Islam, teman-teman. Edis ini harus berterima kasih karena kami yang datang. Coba kalian bayangkan kalau ormas-ormas lain yang datang. Coba kalian bayangkan. Karena ini kasusnya Edis ini sudah mulai benar-benar jadi perhatian ormas-ormas Islam yang ada di seluruh dunia, teman-teman. Karena kami yang turun, sehingga clear, jelas, enak. Ya. Hubungannya bagus. Kita minta dari kelurahan. Kelurahan hubungi. Mau nggak menerima tamu yang sedang mencari informasi tentang Edis? Keluarga terima, baru kami datang. Kami datang ngobrol, enak. Ya. Bahkan mertua Edis itu sampai terkejut melihat bagaimana kami itu benar-benar merendahkan diri, benar-benar ramah. Bahkan di awal itu dia yang marah, ya dia coba marah, malah kami ya udah kami ngalah gitu kan. Di otak mereka tuh akan dimaki, dicaci gitu kan. Mereka terkejut kok bisa gitu kan. Umat muslim yang agamanya sedang dihina, dihujat, masih bisa sabar seperti itu. Nah, ini biar kalian tahu, cuman nggak sempat kita rekam ya, karena belum kita rekam kan, kita datang untuk perkenalan, dan di situ ya mereka terkejut gitu, kok sabar gitu. Ya karena kami yang datang, teman-teman. Yayasan Api yang datang. Kalau bukan Yayasan Api mungkin lain cerita kan gitu. Nah, Edis nggak mikir bagaimana dampaknya kepada keluarganya. Ini saja untung tetangga nggak ada yang tahu, teman-teman. Kita nggak sebarkan infonya ke sembarang tetangga yang ada di sekitar rumah Suwarni. Karena kita mikir kasihan. Ya. Dampaknya akan besar. Belum lagi dampak buat Owen Parulian Sidabutar. Waduh. Ya kalian tahulah kalau ada orang yang dicap sebagai anak pengkhianat, anak penista agama. Wah, gawat dia, teman-teman. Anak keturunan PKI, cucu keturunan PKI sampai sekarang masih dapat perlakuan yang tidak enak. Apalagi anak dari penghujat agama. Itu yang kita jaga, Jadi kalau ada orang-orang Kristen sok-sok bacot, wah kalian begini-begini, aduh. Belum aja kalian tahu ya, apa yang bisa kami lakukan. Tapi kami kan nggak mau seperti itu, nggak mau, teman-teman. Karena yang bersalah Edis, yang kita cari infonya ya tentang Edis. Ya, ini yang kami cari infonya tentang Edis ini, yang bagaimana kelakuan bejatnya. Dan di sini saya mau sampaikan ya, bahwa Edis itu ternyata dendam dengan Katolik karena memang punya pengalaman yang gak enak karena ditolak oleh Katolik. Ya. Jadi Edis itu, teman-teman, dia Protestan. Awalnya dia sudah oke lah ya, menurut dia agama apapun, mau Katolik mau Protestan sama aja, karena dia memang tidak bergereja. Kita udah lacak, teman-teman. Kita sudah sampai ngecek ke gereja-gereja yang ada di sana, ya, untuk ngecek ada nggak jemaatnya yang bernama Edis Sidabutar dan Suwarni ini.
Dan ternyata nggak ada. Suwarni itu teman-teman, walaupun udah menikah dengan Edis, tapi dia tetap mendatangi gereja Katoliknya. Ya. Ini saya lihat dulu nanti datanya ya, nama gerejanya. Kita ada foto. Kita datangi gereja Katoliknya. Ada kapel apa gitu ya. Kecil aja teman-teman. Nah, Suwarni sendiri masih jemaat di sana. Sedangkan Edisnya enggak teman-teman. Jadi mereka tuh awalnya pingin nikah secara Katolik, nggak ada masalah. Edis masuk Katolik, nikah secara Katolik, tapi disuruh pengakuan dosa. Disuruh pengakuan dosa karena duluan menghamili Suwarni. Dan Edis tidak mau melakukan sakramen pengakuan dosa dan ada ya, mereka tuh kayak ada ritualnya gitu, ritual ngaku dosa terus minta ampun gitu kan. Istilahnya nggak bisa datang curhat selesai gitu, nggak. Ada prosesi gitu yang harus dihadapi, yang harus dilakukan kalau kamu ingin beres gitu. Pertama ngaku dosa, terus kedua ikut pelajaran bertobat gitu kan. Jadi panjang teman-teman, panjang, dan Edis nggak mau. Ya, Edis nggak mau teman-teman. Itulah yang membuat dia nanti kita bahas ya. Dan salah satunya adalah Wak Labu yang ikut mengangkat hal tersebut. Dan menurut saya ini menarik karena pernyataan Wak Labu ada beberapa yang cocok teman-teman ya, beberapa ya, namanya Wak Labu ya. Kalau nggak nipu bukan Wak Labu. Jadi Wak Labu ini ada dapat selentingan karena Bang Handi komunikasi dengan Wak Labu. Jadi dia dapat info dari Bang Handi sehingga dia bisa ngomong seperti ini. Oke. Nah, ini nyuri stat dia, kurang ajar nih, nyuri stat. Kita yang nyari info, dia yang duluan ikut angkat tentang Edis yang ditolak oleh gereja Katolik lantaran sudah duluan menghamili. TKP Edis dengan Suwarni guys. Dan di atas rumahnya. Di sawah ini dia. Di sawah ini dia main. Di sini ya. Ya. Dan di bawah rumahnya, Jatuh paha itu yang cewek. Pakai kardus. Oh, gua kira langsung kena rumput. Ya ini kita naik motor guys ya. Ya inilah jalan yang ditelusuri oleh Edis saat dulu menagih hutang ya. Tapi dulu belum ada aspal namanya Res. Belum ya? Iya sekarang udah ada aspal. Kayaknya ini waktu nanti naik Delman ya. Delman. Tapi muka dia muka ini sih. Muka ini udah. Bukan komedo Black Cat. Ya ini desanya Suwarni, istrinya Edis guys. Jadi dia dulu pacaran ke sini guys. Ya nagih utang ke sini. Dan ini rumah mertuanya. Oke. Aduh, wih, naiknya gila wih. Satu tangan loh ini. Anjing, Julius. Satu tangan gila ini. Satu tangan kita pegang guys. Lihat nih. Oh. Demi konten Julius. Satu tangan. Inilah skill. Nggak kayak Goldie sama Forest. Nggak bisa berkendara. Ya, ini rumahnya mertua Edis dan dulu Edis tinggal di sini. Yang ini ya. Terus di bawah-bawahnya abang-abang dari istrinya Edis, Bu Suwarni ya. Ini namanya Bu Temu. Sudiman. Beda Sudiman. Beda Sudiman ya. Aku Forest. Izin Pak ya, bentar. Iya. Hah? Mungkin ada nasihat nggak Bu dari Ibu untuk apa yang dilakukan oleh Edis gitu? Ibu setuju nggak? Ibunya tahu dulu nggak? Ya Ibu tahu nggak dong? Gue ngerti ora, nek Edis ki sok jelek-jeleke agama liya. Orang ngerti. Oh, nggak tahu kalau apa-apa, nggak tahu kalau suka menjelek-jelekan agama lain. Dari Ibu sendiri nih setuju atau tidak? Gue setuju. Ya enggak. Oh, nggak setuju. Mau nasihatnya Bu? Gue nasihati piye? Gue weling opo? Gue ke sok jelek-jeleke liyan. Jelek-jeleke keyakinane wong liyan. Gue pesene opo? Pesannya ya ora oleh tak karep. Oh ya, pesannya tidak boleh. Gitu. Kasih dan rahmat. Begitu. Jadi tidak ada istilah nggak toleransi, yang ada hati tulus pasti toleransi. Sip. Oke. Sorry. Gitu. Ya, makasih Ibu atas waktunya. Bu. Pamit ya. Rumah mertua Edis dikunjungi. Semuanya, selamat berjumpa dalam acara Sang Debater ya kawannya. Hari ini kita digemparkan. Saya dikirimi sebuah video bahwa tim APII sudah mendatangi rumahnya mertua dari Edis Tipu ya. Dan
mereka ngobrol banyak ya tentang Edis tipu ya. Ternyata apa yang saya katakan selama ini bahwa dia seorang rentenir itu benar ya, bukan bukan isapan jempol belapa atau fitnah ya. Kemudian mengenai kelahiran anaknya itu dibantah daripada mertuanya karena bilang nggak tahu ya. Bukan berarti tidak ada peristiwa itu, cuman dia nggak tahu. Nah, kawan-kawan, hikmah apa yang diambil dari sini? Hikmahnya adalah jangan ketika kau di atas kau sombong, kau hantam semua orang dan kau kira bahwa orang tersebut tidak bisa melakukan perlawanan samamu ya. Semua ini Edis yang memulai ketika 2025 bulan 5 menyinggung saya dengan melive-kan dengan Rudi Simamora ya, dengan menebarkan fitnah, tidak 1 rupiah pun diterima uang dari saya. Kemudian di pelintir Edis saya nak udelnya sendiri. Nah, pada akhirnya kawan-kawan, dia melakukan penghujatan terhadap Roh Kudus ya, Roh Kudus, terus Allah Tritunggal dan juga Tuhan Yesus ya. Setelah itu apa yang terjadi? Ya kita lihatlah seperti sekarang ya. Dia pamer-pamer rumahnya, kemudian saya bisa lacak keberadaannya sehingga orang juga ikut melacak dan tahu siapa pemilik rumah itu. Ternyata Suwarni dan Edis ya kawan-kawan ya. Dan kemudian oleh mata hantu dilacak lagi data-data pribadi dia sehingga dapatlah alamat mertuanya ya. Dan ternyata benar bahwa mertuanya itu orang Katolik kawannya. Jadi Edis tipu itu benci kepada Katolik karena dia tidak bisa dinikahkan di gereja Katolik, karena pernikahan di gereja Katolik ketat ya. Orang yang sudah meteng itu mukning ya, anak haram, tidak bisa dinikahkan di Katolik sehingga Edis marah. Makanya dibilang mertuanya dia nikah tidak di sini tapi di luar sana, entah di mana nggak tahu ya. Betul kawan. Jadi mata pisau mengatakan dia Edis itu punya anak haram, itu betul. Jadi pekerjaan di sini adalah pekerjaan yang dilarang oleh hukum Taurat ya kawan ya. Dia rentenir. Rentenir itu di kalangan orang Yahudi, kalau dia pernah membungakan uang kepada saudaranya itu harus dihukum mati kawan ya. Jadi kalian harusnya menyesal mendengar ucapan-ucapan saya di sini yang mana dia melaksanakan pekerjaan ya menurut saya tidak pantas. Kemudian dia menghujat-hujat Katolik, Protestan, bahkan Tuhan Yesus dihujat, Roh Kudus dihujat, semua dihujat ya kawan-kawannya. Dan ya percayalah dia akan dipermalukan. Kemarin memang sudah saya tahu mereka mau ke sana dan saya berusaha menghalang. Mereka sudah janji 4 hari ini akan ada kejutan ya. Waktu itu saya live, saya bilang Dewi Bulan yang meminta. Katakan dulu jangan orang itu ke sana karena itu bisa digunakannya menjadi pengurusan asilum ya di Amerika. Saya sudah sampaikan, ternyata mereka tetap ngotot ke rumah mertua si Edis dan ya mereka sopan kok bertamu. Kan saya bilang bertamu ya. Beda dengan waktu ke rumah si Alda. Kenapa mereka bertamu dengan sopan dan ya bicara sopan santun dan lebih dahulu permisi kepada Pak Kadus dan Pak apa satu lagi RT-nya itu ya. Kepala dusun ya, dan RT-nya entah siapa itu ya. Nah, kalian sudah lihat videonya kawan-kawan ya. Videonya itu sekarang sudah ada di mana saya nggak tahu ya, Hidayah Mualaf Channel atau yang mana ya, saya nggak tahu. Tapi sebentar saya putarkan dulu ya. Pak Kadus, ada Pak Kadus ya, Pak Kadus dan Pak Kades. Nah ini sebentar ya. Artinya ini ya, bahwa Edis itu warga desa Bapak. Ya, ini suasana di kampungnya si Suwarni ya. Kemudian ini ketika di rumahnya, ini mbahnya, maknya Suwarni dan ini masnya, kang masnya ya. Semuanya sopan santun kok ya. Jadi tidak ada di situ yang namanya kekerasan, tidak ada yang namanya penghinaan, tidak ada. Mereka datang baik-baik ya sudah. Memang kemarin saya minta begitu ya kawan-kawan. Kalau bisa sopan dan santun lah, jangan kesannya nanti geruduk-geruduk lagi ya. Karena orang udah trauma dengan geruduk-geruduk ini ya. Dan itu tidak baik ya kawan-kawan. Cuman yang saya khawatirkan si Edis mungkin udah menyuruh anaknya lari. Nanti didatangi anaknya kawan. Ternyata si Owen itu masih di Yogyakarta ya. Dan
kekayaan ternyata milik istrinya. Istrinya pedagang, sehingga Edis mau meskipun udah tua selisih 5 tahun, tetap aja ditancapnya, dituncitnya. Yang penting banyak uang ya. Terbebaslah si Edis dari pekerjaan rentenirnya itu ya, dibilang orang tuanya. Begitu nikah dia stop jadi rentenir ya, karena memang istrinya itu punya usaha ya kawan-kawan ya. Jadi dari usaha istrinya aja juga sudah makan. Jadi kalau dibilang si Edis, aku jual semua hartaku, itu harta istrinya tepatnya kawan ya. Kalau harta dia nggak tahu lah aku, karena dia ikut istrinya, mungkin dia pandai mengembangkan usaha istrinya jadilah. Yang saya khawatirkan kawan, dia di Amerika jadi rentenir juga nanti. Ini sangat berbahaya ya. Jadi rentenir di Amerika ya itulah. Saya nggak ngerti ya, nanti takutku juga ini kan kayak benalu atau kayak apa ya. Indungnya dimakan, indungnya kan Henry Tariga nanti itu dinyap-nyapnya ya. Dan flashback kembali ternyata waktu itu si Sopkatul pengumpulan dana untuk si Edis $28.000 ya. Dan itu berhasil, dan ya saya ingat dia bagi kayak saham lah ya, 1 biji berapa ratus ribu lagi, berapa dolar ya, karena hitungannya dolar. Nah kawan-kawan, dari semua hikmah yang kita ambil ini kawan, jagalah persatuan kekristenan itu. Jangan kau hancurkan hanya karena kau sudah di atas ya. Percayalah bahwa orang lain pun bisa melawan kau ya. Gak selalu kau yang memiliki kebenaran absolut, dan tidak selalu kau memiliki kebenaran karena penggemarmu banyak maka kau merasa kau paling hebat. Tidak selalu ya kawan ya. Karena orang-orang lain pun sudah cerdas dan bisa menilai. Dan ternyata istri si Edis itu dulunya Katolik. Namun kenapa dia menghujat Katolik? Ya menurut praduga saya, karena si Edis tidak diizinkan menikah di gereja Katolik sebab dia sudah membuntingi si Suwarni ya. Jadi Edis DO kawan, bukan karena bodoh, tapi karena dia sudah membuntingi anak orang, jadi dia malu. Dia DO dari sekolah, dan ya pastinya ini sangat memalukan. Kalau orang DO karena tidak punya biaya, itu mah nggak masalah. Ini Edis seorang tukang rentenir, uangnya pasti banyak ya. Jadi kawan-kawan, pahami kalian lah dulu itu ya, tidak selalu yang kalian pikir baik-baik itu ternyata jadi begini ya. Nah, yang paling mengejutkan lagi kawan dari semua cerita ini ya, Edis memang sudah merencanakan pelariannya jauh-jauh hari. Mulai dia sendiri berangkat ke Amerika, baru disusul istrinya, nanti disusul anaknya mungkin ya. Cuman dia mengumpulkan uang untuk memberangkatkan anaknya ke Amerika. Maka dia menggunakan dalih pengumpulan donasi untuk untuk memenjarakan Mata Pisau dan Rudi Yohanes ya. Itu dalihnya saja. Saya kira Suwarni itu di Indonesia bisa melaporkan si Mata Hantu. Ternyata nggak bisa kawan, karena di Amerika juga ya. Nah anaknya si Owen lah yang mungkin bisa melaporkan si Mata Hantu yang mengakses data kependudukan. Tapi itu pun rumit ya kawan-kawan ya. Karena si Edis bakalan tidak melakukan hal itu ya kawan-kawan ya. Nah itulah kawan-kawan peristiwa hari ini. Jujur saya masih punya etika. Saya tidak pernah membuka alamat orang di Indonesia, karena itu dari dulu perjanjian kami ketika kami berada di grup Jesus Crew tahun jam-jam Facebook ya. Tapi kalau orang di Amerika kan dia bebas ya. Jadi kalau yang di Amerika kami dulu sering buka-buka datanya dan ketawa-ketawa. Tapi yang di Indonesia itu kami rahasiakan ya. Tetapi sekarang apa boleh buat, si Edi sudah terbuka. Mungkin nanti dia akan ke Lampung atau ke Sumatera di mana keluarga si Edis berada. Dan percayalah anaknya juga akan disasar. Ya kita tunggu aja lah kelanjutannya. Sampai jumpa kawan-kawan. Tetaplah bijaksana, jangan angkuh, jangan sombong, jangan arogan. Terima kasih. Ya, jadi yang disampaikan oleh Wak Labu ini nggak lepas daripada komunikasi yang dia lakukan dengan Bang Handi. Dan kalau dia bilang, oh saya udah bilang jangan ke situ, begini. Aduh, Wak Labu. Yang pertama, kita tidak ada ya hal-hal yang tidak sesuai prosedur yang kami lakukan di sana. Kami datang berkunjung, teman-teman. Ya, bukan datang memaksakan kehendak. Pemilik rumah berhak menolak kami. Punya hak. Tapi memilih untuk tetap
menjamu kami lantaran dia tahu bahwa Yayasan Apologet Islam Indonesia ini bisa dipercaya, orang-orang ini bisa dipegang, dan kalau mereka yang menyampaikan itu jauh lebih baik daripada yang lain. Itulah kenapa kami dipilih, oke? Ini yang kalian harus tahu. Terus Wa'alabu sendiri teman-teman, aduh udahlah nanti panjang kemana-mana. Informasi kita itu dari mana? Kalau bukan dari oten-oten ini, ya dari oten sendiri yang sedang berantem antar mereka teman-teman. Ini kita nggak buka-bukaan semua. Ini kalau Wa'alabu mungkin lebih sadis teman-teman. Kalau Wa'alabu yang kesana, waduh ngeri. Tapi karena kami nggak mau, kita nggak akan buka Owennya teman-teman. Karena menurut saya nanti kena dia, kasihan. Itulah kita memilih Owennya jangan. Ya, Owennya jangan teman-teman. Karena mentalnya belum siap. Mentalnya nggak akan siap ke sana. Apalagi ini anak kandung gitu kan, anak langsung. Udah anak langsung, anak Cina lagi. Ya, anak Cina. Bahaya. Oke, kalau orang tuanya memilih, udah nggak ada masalah ya. Karena memang orang tuanya juga tidak setuju. Kalau anaknya kan nanti serba salah gitu. Mau bilang nggak setuju sama orang tuanya, nanti diserbu sama herder. Dibilang anak durhaka. Ya, mau bilang setuju, hati nurani nggak sanggup. Hati nurani nggak sanggup teman-teman. Karena anaknya sendiri itu juga bergereja ya. Owen itu bergereja di gereja Katolik teman-teman. Bayangkan yang dia nistakan bukan hanya agama mertua, istri, tapi agama yang bisa jadi dianut oleh Owen. Walaupun Owennya itu sekarang udah nggak ke gereja. Waktu kecil dia dibawa ke gereja Katolik. Waktu kecil teman-teman. Tapi seiring udah remaja, udah malas ke gereja ya. Biasalah. Mirip sama bapaknya. Bapaknya nggak ke gereja. Edis itu, dia merasa karena dia dari dulu ikut dunia diskusi lintas iman, maka dia merasa bahwa dia lebih pintar, lebih ngerti tentang agama dibandingkan pemuka agama itu. Dia merasa dia lebih pintar dari Romo, pastor kan. Itulah kenapa dia debatin mereka. Coba lihat. Edis debat nggak sama Romo? Debat. Romo dikata-katain sama dia kan. Dikata-katain, seakan-akan dia lebih ngerti gitu. Nah itu kesombongan Edis teman-teman. Dan itu sudah dari dulu. Kelakuan dia udah dari dulu. Jadi dia kenapa ditanya sama keluarga nggak bergereja? Ya karena itu, dia bilang dia lebih ngerti. Dia lebih ngerti daripada pastornya, daripada romonya. Itu bentuk keangkuhan diri. Oke, terus apa benar dia dendam karena tidak diperbolehkan menikah di gereja Katolik ya? Kalau di situ ini saya sudah lihat namanya, yaitu namanya Kapel Santo Benedictus. Nah, jadi itu tempat mereka ini ya beribadah teman-teman. Namanya Kapel Santo Benedictus. Oke, dan di kapel tersebutlah Edis pertama sekali berencana untuk menikah dengan yang namanya Suwarni ini. Tapi di reject teman-teman. Di reject karena yang pertama Edis bukan jemaat, disuruh ikut dulu kelasnya. Oke. Jadi Katolik itu kalau kamu mau menikah di gereja dia, walaupun kamu punya pasangan adalah jemaat di situ, sedangkan kamu bukan, ya kamu harus ikut kelas dulu. Ya, kamu harus ikut kelas dulu. Edis nggak mau ikut kelas karena dia merasa udah ngerti, udah pintar. Terus yang kedua, karena ini sudah duluan hamil, disuruh dulu ikut sakramen pertobatan, mengaku dosa, terus ikut dia punya ini ya ritual-ritualnya lah gitu. Ya, jadi nggak bisa langsung sehari selesai, nggak. Ada tahapannya, ngaku dosa, ya ikut kelas bertobat, berjanji akan bertobat gitu kan. Panjang, dan Edis nggak mau teman-teman. Nah, mungkin dari situ dia dendam. Nah, ini dugaan ya. Karena salah satu konflik yang pernah terjadi antara dia dan Katolik ya di situ. Yang kita berhasil lacak. Kalau yang lain ya mungkin besok-besok ada berantem lagi, kita nggak tahu. Tapi salah satu yang tercatat, yang diingat oleh orang-orang yang ada di gereja adalah saat Edis keberatan disuruh ikut kelas, keberatan disuruh untuk mengaku dosa, keberatan untuk mengikuti liturginya, nggak mau dia. Oke. Nah, mungkin dari situ dendam dan akhirnya mereka menikah secara Protestan. Ya dicarilah gereja yang mau menampung orang yang sudah MBA duluan, yang sudah hamil duluan dan sebagainya. Dan itu keluarganya juga nggak ikut. Bayangkan ya, keluarga perempuan itu tidak ikut saat upacara pernikahan. Bayangkan teman-teman. Ya saat itu kan janji di depan altar,
Ya, saat Edis dan Suwarni menikah, keluarga perempuan tidak ikut. Karena mereka nggak tahu. Edis cuman ngajak ke Jogja, tinggal di Jogja sambil ngurusin pernikahan, tiba-tiba udah selesai saja. Udah selesai, sehingga nggak punya foto pernikahan Edis pun. Mamanya sampai sedih juga gitu kan. Anak perempuannya nikah nggak ada dia. Kenapa itu bisa terjadi? Ya karena Edis ini, bejatnya Edis. Dan keluarga perempuan, ini bukan dari mereka ya, karena mereka coba nutupi teman-teman ya. Kita juga ngerti lah. Apapun cerita ini abang, satu lagi mama, pasti ingin melindungi anaknya. Itu kita maklumi. Ya, kita sangat maklum begitu. Jadi kita cari informasinya dari orang lain yang mengenal mereka, kan gitu. Terutama dari anak-anak kecil teman-teman. Nah, ini yang kita senang. Ya, kalian kalau nanti dengar video lengkapnya kan ada suara anak kecil tuh, keponakannya Edis. Ya, keponakan Edisnya ini, ya namanya anak kecil teman-teman, nggak bisa nipu kan. Anak umur 11 tahun, 9 tahun gitu kan, masih polos. Masih polos, jadi apa yang mereka dengar itu mereka sampaikan. Jadi mereka dengar dari orang tua mereka tentang Edis ini, mereka sampaikan. Nah, itulah kita senang gitu. Ya, walaupun kita harus belikan mainan, belikan makanan untuk anak-anak, nggak apa-apa, yang penting kita dapat info yang sangat bagus. Cuman sayangnya nggak sempat kita rekam ya, karena kita mancing-mancingnya juga mancing gitu. Tarik ulur gitu kan, ngomong yang lain ya, kita juga menjaga lah. Jadi di sini teman-teman, di keluarga itu tidak diterima sebenarnya. Di keluarga Suwarni itu kurang diterima karena yang pertama komunikasi nggak bagus. Dia pendiam, bukan dia temperamen ya, tapi dia pendiam. Terus yang kedua karena yatim piatu ya. Ya namanya orang juga pengen anak perempuannya itu kan nikah dengan orang yang jelas gitu kan, keluarganya dari mana, siapa bapak mamanya. Ini kan Edis yatim piatu, nggak ada keluarganya teman-teman. Udah itu nggak punya apa-apa gitu, numpang ke rumah Suwarni, nggak punya aset, nggak punya apapun, malah pakai asetnya Suwarni. Oke, itulah kenapa yang di Amerika kan beli rumahnya atas nama siapa? Atas nama Suwarni teman-teman. Itu sudah dibongkar lah sama Robert Lele ya. Kenapa rumah tersebut atas nama Suwarni? Karena Edis ke Amerika berkat uang Suwarni. Uang Suwarni itu semua. Jadi Edis selama ini cuma jadi mokondo teman-teman. Memang kerja, ya dia kerja ngurusin rental motor. Tapi itu semua modal dari Suwarni. Jadi memang Suwarni yang pegang kendali teman-teman. Kalau Edis ini cuman apa ya? Cuman mokondo. Oke. Terus juga dulu kerjanya sebagai rentenir, kurang disukai. Pandangan masyarakat kepada rentenir tahu sendirilah. Ya. Walaupun bukan punya dia pekerja, tapi kan lalu pekerja kok jadi tukang nagih rentenir gitu. Itulah kenapa disuruh jangan kerja itu lagi. Edis bingung, disuruh nggak kerja itu dia bisa apa? Nggak ada skill lain. Ya sudahlah, jadi bapak rumah tangga yang baik. Jadi bapak rumah tangga, beda dengan istrinya ya memang sudah punya usaha, ligat. Itulah kenapa Edis sampai sekarang pun uangnya dipegang oleh istrinya. Istrinya yang kendalikan kayak beli rumah itu. Sebagai balas budi, ya, karena dulu dia yang ditampung, dia yang diurusin. Itu si Edis teman-teman. Ya, biar kalian tahu. Terus, ya memang orang ini nggak punya agama. Dari cara dia ngomong kan udah ketahuan ya, orang ini bukan beriman secara Kristen, nggak ada iman Kristennya. Di sini musuh kita bersama teman-teman, bukan musuh umat Muslim saja, tapi musuh umat Kristen juga. Ya, baik itu Katolik yang sudah dihujat Tuhannya, sudah dihujat agamanya, maupun Protestan yang sudah dia acak-acak ajarannya. Dia tidak peduli dengan Trinitas. Dia sampaikan Yesus masih punya Tuhan, Yesus hanya hamba dan sebagainya. Yang kalau dari kacamata Islam ya benar gitu kan, tapi dari kacamata orang Kristen Protestan ya tidak setuju juga. Jadi di sini ya memang musuh kita bersama teman-teman. Musuh kita bersama yang harus kita lawan. Jadi Edis itu hanya peduli bagaimana supaya dia sekarang bisa jadi orang kaya. Supaya dia bisa mengendalikan uang yang jumlahnya fantastis. Karena kalau dari dulu ya dia cuma jadi mokondo teman-teman. Udah nggak beragama, mokondo lagi ya. Kerjanya cuma malas-malasan. Saya ingat dulu kerjanya tidur live ya.
Jadi jangan kalian pikir baru sekarang ada Edis. Dari zaman dulu, dari 6 tahun yang lalu saya sudah kenal Edis, dan dari pertama saya kenal dia, dari pertama saya buka YouTube, dia sudah duluan bertahun-tahun. Dan apa yang dia lakukan? Ya cuman tidur-tiduran tiap hari, nggak ada pekerjaannya. Waktu itu dia mengaku sebagai toke sawit, teman-teman. Dia ngaku dia punya sawit yang banyak sehingga dia nggak perlu kerja. Padahal ternyata nggak ada. Yang benar itu dia cuman jadi mokondo, suwarninya yang kerja, istrinya yang kerja, teman-teman. Nah, ini biar kalian tahu. Ya, dan dulu memang dia pernah tinggal di sebuah kos-kosan bersama istri sama anaknya. Waktu itu anaknya masih bocil-bocil ya. Sekarang ternyata udah 17 tahun. Artinya tuh 6 tahun yang lalu ya masih 11 tahun lah, masih bocil memang saat itu. Kita ingat karena dia lagi live kan, open cam, tiba-tiba anaknya lari-lari di belakang. Dan itu cuman kos-kosan gitu. Nah itu mungkin saat keluar dari rumah Suwarni ya, sudah nggak dikasih tinggal di situ atau memang sudah nggak mau tinggal di situ, lantaran mungkin ada cekcok dan sebagainya, atau memang karena udah nggak mau sehingga keluar ngekos, bukan kontrak, karena bukan rumah gitu ya, cuman kamar yang ada kamar mandi dalam, ada dapur kecil gitu ya. Nah itu Edis saat itu, teman-teman. Kalau ada videonya bagus sih, cuman videonya tuh waktu kita lagi live diskusi yang panjangnya 3 jam 4 jam, tapi kita nggak tahu di mana. Ya karena kan kalian tahu sendiri live debat itu seperti apa ya, judulnya apa, nanti di dalam tiba-tiba ada yang masuk berubah gitu kan. Ya, judulnya misalnya Bu Karyana, tiba-tiba di dalamnya jadi Luga, karena Bu Karyana cuma bentar. Bu Karyana bentar tiba-tiba digantikan Luga. Edis gitu juga. Jadi kita nyari videonya agak susah, udah lama sekali. Biar kalian tahu. Ya, tapi sekali lagi, bagi orang yang nonton dari dulu tahu siapa itu Edis. Tahu betul bagaimana susah hidup Edis ini. Bahkan dia harus nyari makan itu dengan mengambil makanan di masjid. Ngambil makan dia di masjid, teman-teman. Nyolong. Karena mungkin nggak dikasih uang sama Suwarni ya. Atau uangnya sudah habis dipakai untuk main cewek. Untuk ya Edisan bejat ya. Dan bagi teman-teman supaya makin seru nontonnya, jangan lupa di check out mau di Madu. Nah, kalau kita bukan mokondo kayak Edis, kita harus bekerja lebih giat, lebih ekstra, teman-teman. Apalagi sekarang YouTube lagi hancur. Jadi selain nge-YouTube, saya juga ngurusin tambak udang ya. Walaupun sepupu yang ngurus, saya cuma laporan keuangan. Nah, kita juga sambil jualan madu dan jualan kopi, teman-teman ya. Jangan lupa di check out, link pembelian sudah ada di deskripsi. Di mana lagi kalian bisa dapat madu asli dengan harga yang sangat-sangat terjangkau, mulai dari 40-an ribu. Oke, nah, jadi Edis ini kesimpulannya adalah orang yang tidak beragama. Dia inilah antikristus bagi kekristenan dan antek-antek dajjal kalau dari perspektif agama Islam. Karena yang dia lakukan mengadu domba semua agama, membuat kerusakan di muka bumi. Ya, membuat kerusakan dia. Imannya nggak ada, oke? Asal-asalan ngomong tentang sebuah ajaran, dan dalam hal ini yang dia korbankan Kristen ya, yang dia rusak, yang dia jadikan tameng adalah Kristen Protestan. Padahal dia sendiri tidak tertanam di gereja Protestan, nggak ada dia, teman-teman, nggak pernah, oke? Jadi kalau dulu ada video Edis itu mesianik lah, Saksi Yehova lah, itu karena dia belajar, teman-teman, bukan karena dia ke gereja Saksi Yehova, enggak. Karena dia belajar dan dibimbing oleh setan. Ya, karena kalau kita belajar sendiri kan, guru kita setan, teman-teman. Kalau belajar agama ini nggak boleh, nggak ada guru, bahaya. Edis belajar sendiri, oh ini begini. Oh, setan yang membimbing dia. Dan setan itu membuat dia berubah-berubah, jadi mesianik lah, jadi Saksi Yehova lah. Sekarang jadi Edistarian ya, sampai buat ajaran sendiri udah sekarang. Nah itu Edis. Jadi mari kita sikapi dengan bijak apa informasi ini. Dan sekali lagi teman-teman ya, kita masih berharap Edis bisa bertobat lah. Karena apapun ceritanya, tujuan kita ini kan adalah supaya Edis bertobat. Jangan lagi mengadu domba umat beragama. Jangan. Ya. Dosanya tuh gila, teman-teman. Lu berantem sendiri masih mending. Ini lu buat orang lain jadi berantem gara-gara kamu, itu dosanya tidak terampuni. Belajarlah. Dan sekali lagi semoga saraf Edis agak benar sedikit, karena saya lihat ini mungkin karena sarafnya yang bermasalah, sehingga dia punya perasaan tuh yang nggak peduli dengan orang lain. Edis tuh nggak pernah peduli dengan orang lain, kan nampak kan?
Dari anak yatim, Rudi Simamura naik ke Rumdi, ada nggak rasa empati dia? Nggak ada, kita nggak bisa merasakan kalau dia tuh kayak kasihan, kalau dia tuh merasa sedih melihat yang gituan, dia nggak ada. Dia tuh cuman peduli dengan dirinya. Sama Saipudin, ada nggak dia peduli? Nggak ada. Mau Saipudin itu sakit, mati sekalipun, Edis akan datar dia. Karena memang sudah putus sarafnya itu. Semoga bisa pulih lah, itu aja doa kita. Sekian dari saya, makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak, udah mendukung perjuangan kami selalu. Dan jangan lupa di check out madunya ya. Dan bagi teman-teman yang ingin berbagi indomisasi buat pergerakan-pergerakan yang akan kita lanjutkan, akan kita lakukan terus ya, karena banyak agenda-agenda yang masih menunggu untuk kita kerjakan ini teman-teman. Ya, bagi yang mau support silakan, nomor rekening tertera di bawah. Sekian dari saya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.